Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kami hormati rekan-rekan dari kelompok tani Sekar Cahya Tani Desa Karangsalam. Yang hormati beliau Bapak Tono selaku penyuluh. Dalam pertemuan malam ini mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kepada beliau Bapak Tono kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Kelompok Tani beserta kepengurusannya. Yang kami hormati anggota kelompok tani Desa Karangsalam yang pada hari ini alhamdulillah kelihatannya segar-segar nggih. Alhamdulillah. Dan pada kesempatan pada hari ini kita masih diberi nikmat sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat kelak. Bapak-bapak yang kami hormati, seperti halnya tadi sudah disampaikan keterkaitannya dengan pretest yang telah Bapak kerjakan, dan pada kesempatan kedua ini saya ingin memaparkan apa yang menjadi permasalahan di Desa Karangsalam, terutama terkait dengan buah durian. Nah, permasalahannya itu apa? Bahwa buah durian kebanyakan yang kita dapat sekarang adalah tidak sesuai dengan harapan. Walaupun tidak semuanya, tapi masih banyak yang mengalami istilah orang Banyumasnya itu duriannya ledoh, tidak manis, dan kadang malah dalamnya itu masih kelihatan mentah gitu. Nah, itu merupakan permasalahan besar yang perlu kita harus ada jalan keluar. Nah, permasalahan itu yang akan saya angkat dan saya sampaikan kepada bapak-bapak semua, karena bagaimanapun juga itu berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas. Kualitas artinya durian tersebut itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, mulai dari baunya yang tidak berbau, kemudian rasanya yang tidak manis, terus juga permasalahan-permasalahan yang lain. Nah, durian tersebut yang mengalami permasalahan-permasalahan seperti ini, setelah kita teliti bahwasanya dimungkinkan bahwa durian tersebut itu karena kita itu masih mengabaikan dengan masalah pemupukan. Biasanya dari bapak-bapak semua itu pemupukan itu dilakukan hanya dengan pemupukan organik. Istilah orang Banyumasnya itu pupuk kandang pedus, kompos pedus. Sebenarnya kalau kita teliti, kompos atau dari kotoran kambing itu kandungan unsur NPK-nya itu sangat rendah, Pak. Itu tidak sampai 1%. Tidak 1%, tidak ada. Itu hanya sebagai untuk menggemburkan tanah agar proses dari penyerapan unsur hara itu maksimal. Nah, dengan pemupukan yang tidak imbang tersebut, yang kemungkinan besar itu berakibat pada buah durian yang tidak maksimal. Lalu bagaimana caranya? Ya kita usahakan dengan pemupukan berimbang. Nah, pemupukan berimbang itu yang bagaimana? Pemupukan berimbang bukannya ditimbang ini sama sini, pupuk A sama pupuk B harus sama beratnya, itu enggak. Tapi kita melihat caranya. Seumpamanya
dari pemupukan dari yang kita lihat buahnya itu ledoh, tidak bisa kita makan, itu kita bisa dengan menggunakan unsur-unsur yang bisa meningkatkan kualitas dari buah tersebut, yaitu dengan pemupukan secara kimia. Jadi di sini kimia dan pemupukan secara organik itu bisa istilahnya apa? Beriringan. Istilahnya melaku bareng lah. Nah, ini yang kita harapkan. Dan yang perlu kita coba di sini selain pemupukan dengan pupuk kandang, kita juga memberikan NPK. Jadi begitu kita selepas panen itu ya, diusahakan itu di samping nanti kita melakukan dengan kompos, juga pupuk NPK itu jangan sampai ketinggalan waktu. Kalau yang biasa dilakukan biasanya itu ya di bawah pohon itu jangan dicangkul, Pak. Buah durian itu jangan dicangkul. Itu jadi disistrik mawon. Diusahakan hanya kita buang suketela. Itu jangan dicangkul. Karena apa? Perakaran dari buah durian itu adalah perakaran serabut. Jadi perakaran itu ngambang seperti pohon kelapa terlalu besar ya. Itu duku itu. Kalau duku kan di atas. Ya, duku atas terus lembut. Nah, begitu juga dengan durian sama seperti itu. Nah, kita bersihkan, usahakan jangan dicangkul. Kalau semamanya angkul itu di luar tajuk lah, di luar tajuk. Nah, kemudian kita berikan NPK sesuai dengan kebutuhan, ya. NPK terus di atasnya ditutup dengan pupuk kandang. Pupuk kandang terus kita sebar dengan dolomit. Setelah dolomit baru biasanya kalau kita melakukan pemupukan itu kan biasanya berbarengan dengan istilahnya membuat saluran air. Nah, dari tanah-tanah yang menumpuk di situ itu kan kita bisa ambil untuk ditutupkan di atasnya. Nah, ini termasuk cara. Nah, pemupukan itu tidak hanya itu saja dan tidak hanya dengan pupuk kandang saja. Selang 2 bulan kita usahakan juga sama. Kita beri pupuk NPK. Karena bagaimanapun juga yang namanya tanaman, mungkin kalau kita menanam di baratan baru berumur 3 tahun, ya, terus di umur 4 tahun pohon durian berbuah, itu masih bisa rasanya enak karena masih mengambil unsur hara yang ada di situ. Tapi setelah sekian kali itu panen, berkali-kali panen, dengan sendirinya dari unsur hara yang ada di sekitar tanaman itu akan berkurang. Berkurangnya unsur hara larinya ke buah. Padahal perlu diketahui masa-masa tanaman paling istilahnya rakus makan unsur hara itu ada 2, waktu berbuah dan waktu istilah trubus. Itu memerlukan istilahnya nutrisi yang luar biasa. Makanya mungkin bisa panjenengan perhatikan dari tanaman yang berbuah, kebanyakan kalau dilihat dari daunnya pasti akan kelihatan lusuh, istilahnya mboten seger. Itu karena terserap ke terserap ke durian. Begitu juga buah durian yang nempelnya nanti berbuahnya di ranting yang kecil, biasanya setelah panen rantingnya itu akan garing, mati. Nah, itu karena kesedot. Nah, karena kesedot ya itu dari nutrisinya itu yang kurang maksimal. Kemudian di sini juga kita harus memperhatikan dari cabang-cabang tanaman itu sendiri. Dari ranting-rantingnya itu jangan sampai istilahnya terlalu dekat lah, kerap lah. Jadi usahakan itu jaraknya itu paling enggak kira-kira pohon buah durian itu gemantung enggak terlalu buah gemantung besar kira-kira berapa senti. Nah itu yang menjadi jarak.
paling enggak sekitar 30 cm ya. Nah, karena itu akan berpengaruh. Kemudian apabila ketinggiannya sudah terlalu ini, usahakan itu jangan sampai tinggi kita punggur. Tujuannya apa? Dengan sendirinya kalau seumpamanya ketinggiannya kita pangkas, pertumbuhan yang harusnya ke atas itu akhirnya menyamping dengan sendiri dari batang-batang tanaman itu akan membesar. Nah, itu yang akan menjadi tempatnya buah itu akan buah itu akan bertahan di situ. Kemudian di sini yang dimaksud dengan pemupukan berimbang itu kita harus melihat bahwa waktunya itu harus pas. Waktunya kapan? Yaitu mungkin bisa selepas panen, itu kita pupuk setiap 2 bulan sekali. Nah, kemudian menjelang berbunga itu kalau bisa itu kita menggunakan EKP. Mungkin sudah ada yang memakai gitu.